Jadi sumber beras Masalah utamanya ada di Bulog. bencananya sumbernya dari Bulog. Itu. Lalu kenapa orang-orang pedagang, menurut gua nggak rela banget pedagang-pedagang, apalagi petani dituduh mengoplos beras senilai 100 triliun, gila kan itu. Jadi persoalannya ada di Bulog. Ya pasokan kurang karena Bulognya nahan. Bulognya nahan karena pengen bikin monumen 4 juta ton, belum pernah sejak zaman Majapahit. Dan begitu dikeluarkan, yang dikeluarkan adalah busuk, buruk gitu loh. Yang penting ABS dulu, asal Bapak senang. Jadi di masyarakat, di pasar sebetulnya nggak ada masalah. Yang ada masalah itu karena pernyataan pejabat-pejabat itu tadi dalam rangka impor lah, dalam rangka ngambil muka lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho F. Yudho, Didi Supriyanto, Haris Jauhari, dan drama beras ini makin membuat Nugroho merasa ini nggak mau apa, tujuannya apa ya, nggak jelas. Ada yang sudah disini. Beras gua kalau ngomongin beras gua itu sensi. Iyalah, tukang ini kan iya. Jadi yang mulainya dari pemerintah, dari pejabat, dari menteri dan polisi. Kita nggak dengar isu apa-apa, nggak ada soal beras, nggak ada. Keluhan konsumen nggak ada. YLKI nggak ngomong. Nggak ada. Tiba-tiba menteri bilang ada beras oplosan, dan Menteri Pertanian dahsyat benar menyebutnya angkanya 100 triliun. Itu yang bikin gue, apa beras? Tiba-tiba 100 triliun. Terus abis itu Presiden ngomong, polisi, tim Satgas Pangan apa tuh kemana-kemana. Ada beberapa, dan sekarang udah melakukan penyelidikan dan sudah ditingkatkan menjadi penyidikan. Di mana itu? Beritanya hanya di Riau. Di Riau. Di daerah. Karena di Jakarta sih mana-mana aja, Ji. Terus ada 3 perusahaan yang lagi dicecar lah gitu kira-kira. Rumusan yang disebut beras oplosan juga kan kemarin kita pernah bahas banyak. Sekarang berkurang. Menurut polisi itu yang namanya beras oplosan adalah beras yang standarnya tidak memenuhi standar kualitas. Satu, dan cirinya adalah lagi-lagi beras patah. Kalau beras patahnya itu di atas 15%, itu berarti beras oplosan. Gue rasa dia habis nonton baru dia mikir, apa kriterianya harus gue susun. Yang sekarang banyak di pasar yang dikeluhkan adalah pedagang-pedagang melakukan suplai beras sedikit. Pemerintah melihatnya ini pedagang-pedagang ini mau curang, harganya dinaikin. Padahal sekarang beras lagi melimpah. Sementara sisi pedagang, beras nggak ada, supply. Kita minta Bulog melepas berasnya. Jadi para pedagang minta Bulog melepas berasnya. Nah, istilah ini yang membuat gue lalu bingung, lalu coba cari. Kenapa sih harus minta melepas? Ternyata ini datanya juga ada dan beritanya lengkap lah. Memang sejak Januari pemerintah ini pertanian ya, Departemen Pertanian meminta supaya Bulog tidak melepas beras, tapi hanya menyerap beras dari petani. Lalu gue lihat kan, mulai Januari sampai kemarin ini memang beras yang diserap oleh pemerintah banyak dari petani. Sampai akhirnya bulan Mei tiba-tiba pemerintah menyatakan kita memiliki stok beras yang terbesar sepanjang sejarah Republik ini. Belum pernah kita punya beras sebesar ini. Surplus beras. Itu dia bilang bahkan nanti di akhir Mei atau awal Juni akan jadi 4 juta. Dan itu terbukti menjadi 4 juta. Karena ada panen. Dari 4 juta itu ternyata sekitar 2,2 setengahan gitu, itu hasil serapan dari bulan Januari dari petani. Lalu yang bikin 4 jadi apa? Karena di Bulog sendiri ternyata ada 1,7 atau 1,8 juta ton sisa dari tahun lalu. Tahun lalu memang kita mengimpor beras tertinggi 4,4 juta lebih. Dari 4 juta lebih itu ada 500 yang komitmen tahun 2023 tapi dilaksanakan 2004, sisanya memang beli tahun 2024 ya. Dan pembelian itu dilakukan antara bulan Maret sampai Juli. Tergantung itu. Kalau yang dari Vietnam
Maret, yang dari itu kan tergantung panennya mereka. Jadi itu 1,8. Yang ini yang kayaknya presiden mesti tahu, yang menurut gua justru cadangan beras 4 juta ton di Bulog itulah sumber bencana yang bakal kita alami hari-hari ke depan. Karena apa? Karena beras itu Ji, ada umurnya. Ada umurnya. Teknologi apapun yang lo lakukan, dan beras itu untuk penyimpanan. Beras itu akan berkurang mutunya lewat waktu tertentu. Dan waktu yang paling bagus untuk beras bagus itu adalah 4 bulan. Lewat dari 4 bulan dia akan mutunya akan turun terus. Nah, kita lihat di beras ini, kalau kita ngitung mundur aja ya, dari beras petani yang diserap dari bulan Januari sampai sekarang, itu ada sekitar 2,4-2,5. Itu artinya selama 6 bulan, rata-rata sebulan daya serapnya 400.000 ton. Sebulan rata-rata diserap 400.000 ton. Dan memang itu kebiasaan Bulog tuh antara 300 sampai 400 selama sebulan. Berarti ada, kalau kita hitung sekarang, maka Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni lah kita gitu. Juli nggak usah kita hitung nih. Berarti ada Januari sama Februari yang udah jelek berasnya. Itu tidak peduli jenis ya, semua begitu beras. Iya, kalau rata-rata 400 berarti 800.000 ton dari petani sekarang kondisinya udah turun. Yang 1,7 juta yang ada di Bulog itu Januari sempat impor 90.000 ton, kecil lah. Tapi sisanya itu punyanya tahun 2004. 2024. Ya. Itu artinya Ji, ada yang umurnya 6 bulan, ada yang umurnya setahun. Bahkan kalau pakai mereka yang impornya bulan dari 2023 Maret, itu 18 bulan. Ya. Ada yang umur 18 bulan, ada yang setahun, ada yang 6 bulan, ada yang 6 bulan. Jadi kalau ditanya siapa pemilik beras oplosan terbesar di Republik ini? Bulog. Ya. Bubarin. Salah satu ciri beras. Nah ini ya, kenapa gue bilang beras oplosan? Karena salah satu ciri dari beras yang udah kadaluarsa itu apa? Lebih kering dan banyak patahan. Jadi memenuhi unsur yang disebut polisi tadi. Berani nggak polisi? Jadi presiden sebenarnya tinggal gampang aja, tunjuk orang yang dipercaya untuk melakukan audit. Karena saya yang gue bicarain kan, gue kan bicara data dari pemerintah sendiri, data dari BPS sendiri, yang orang suka nggak ngeliat gitu loh. Tapi kalau mau bukti, presiden sebaiknya kirim orang yang dia percaya untuk mengaudit ke Bulog, lihat catatan-catatan masuknya, lihat fisik berasnya, beras yang 18 bulan, beras yang lalu rasain sendiri. Tapi kalau rasain tuh beras yang 18 bulan. Ya, sambil itu dilakukan, suruh menteri-menteri berhenti ngomong beras. Iya kan? Karena semua menteri ngomong beras. Bukan semua, tapi banyak. Dan ini ya, sekarang kan beras lagi susah. Jadi Bulog harus melepas beras. Menurut lu akan dilepas yang umurnya di bawah, pasti yang dilepas yang lama. Ya. Dan itu yang kemudian agak mengherankan ketika kasus di Riau itu misalnya, bukan hanya Riau, secara umum lah. Pemerintah itu bilang, Kementerian Pertanian bilang bahwa para pedagang itu mengoplos beras kualitas buruk dari Bulog, kemudian diklaim sebagai beras kualitas baik. Artinya kan sumbernya memang dari Bulog gitu loh. Jadi sumber beras masalah utamanya ada di Bulog. Bencananya sumbernya dari Bulog. Lalu kenapa orang-orang pedagang, menurut gua nggak rela banget pedagang-pedagang, apalagi petani dituduh mengoplos beras senilai 100 triliun, gila kan itu. Ini bosnya kan baru diganti-ganti aja kan, ganti lagi. 100, iya. Ya 100. Dulu kan tentara tuh. Polisi. Terus ganti. Polisi diganti tentara. Ganti lagi. Sekarang ganti tentara lagi. Iya. 100 triliun itu kalau dibagi beras premium harganya, kita ngambil yang premium lah 16.000, itu dapatnya 3,6 juta atau 3,7 juta ton. Di mana Itu adanya di Bulog sendiri. Betul.
Jadi problemnya sebetulnya ada di Bulog, karena Bulog sekarang mau nggak mau harus melepas beras simpanan sejak Januari itu tadi kan. Dan bukan salah Bulog loh, karena Bulog diperintah untuk hanya menampung tapi tidak melepas beras ke pasar. Yang melarang, Demi apa? Demi rekor. Rekor Indonesia terbesar dalam sepanjang sejarah. Dan ini satu lagi, karena Prabowo minta supaya swasembada beras itu bisa tahun ini terrealisir, bukan 4 tahun lagi, bukan 3 tahun lagi, tapi tahun ini. masalah. Yang presiden nggak tahu adalah, yang semua disembunyikan adalah yang namanya swasembada pangan, swasembada beras di Indonesia itu sebenarnya sudah terjadi dari 4 tahun yang lalu. Produksi beras yang ada di data BPS maupun pertanian itu jauh lebih besar daripada kebutuhan nasional kita. Itu artinya kan udah surplus. Itu artinya udah swasembada. Kenapa kita masih impor terus? Karena memang menteri-menterinya, pejabat-pejabatnya cari cuan. Ya. Itu artinya apa yang dilakukan oleh polisi nggak ada gunanya dong. Karena kalau mau polisi, inti masalahnya bukan itu. Polisi, apalagi di Riau yang tahan direktur utama Bulog. Nggak Dia kan kayak Hasto jadinya. Kayak si Tom Lembong kan jadinya. Melakukan perbuatan ini karena perintah. Jadi perintah oleh menteri untuk nahan, tapi menterinya nggak apa-apa. Nah sekarang lakukan yang sama. Tahan di Dirut Bulog, Menteri Pertanian seperti Lembong gitu. Lalu hukum. Jadi kalau lihat atas bosnya Lembong nggak apa-apa. Iya betul. Jadi nanti Menteri Pertanian juga nggak apa-apa, di Bulognya yang di penjara. Ayo kalau berani. Tentara itu Bulognya. Ini drama, Chan. Makanya kan urutannya ini gini. drama tingkat tinggi, Chan. Kalau benar apa yang dikatakan pejabat tentang oplosan itu, bahwa yang dioplos itu kualitas buruk Bulog, kemudian dicampur dengan beras petani sehingga kualitasnya jadi naik. Artinya kan memang sumbernya di Bulog gitu. Dan itu kan bisa dilacak ke belakang aja gitu. Ini Bulog keluar tahun berapa, bulan apa, tahun berapa yang dikeluarkan beras kapan kan gitu. Dari situ kan ketahuan gitu. Apakah Bulog punya kontribusi besar apa enggak dalam proses ini gitu loh. Sebab kalau misalnya berasnya Bulog yang bau apak dan lain-lain tadi diluncurin ke pasar tidak dicampur dengan kualitas yang lain, belum tentu laku juga itu barang kan itu. Kalau petani pedagang kan seperti itu. Itu sebabnya Ji, karena Bulog diminta untuk nampung atau menyerap beras petani, tapi nggak boleh ngelepas. Makanya Bulog di awal tahun itu udah rugi 1,3 triliun. Karena duitnya dipakai tuh buat bayar petani, tapi nggak ngelepas ke pasar. Bulog juga mengajukan anggaran tambahan. Karena dari 4 juta itu 1,3 juta ton itu terpaksa sewa gudang. Karena gudang Bulog nggak nyampe. Segitu banyak. Kemana-mana dong ini urusan. Tapi terus ngapain itu polisi yang di Riau sudah ada tersangkanya? Jadi maksud gua belum ada. Itu hanya udah naik ke penyidikan apa? Ya ada penyidikan tapi sampai sekarang belum jelas tersangkanya nggak ada, cuma penyidikan doang. Ya kalau misalnya ada gosipnya penyidikannya ini cara pejabat untuk mengurangi jumlah importir atau pemain beras dari sekitar 8 atau 9 pemain beras menjadi tinggal 3 lewat cara ini. Jadi ini sengaja dibikin ruwet agar presiden gue khawatir presiden salah langkah nanti ini. Gua sadar presiden sampai keras begitu karena pasti dia dapat masukan yang salah. Padahal menyangkut petani, menyangkut rakyat. Padahal di masyarakat nggak terjadi apa-apa. Nggak ada apa-apa. Kecuali beras naik karena pasokan kurang. Jadi persoalannya ada di Bulog. Pasokan kurang karena Bulognya nahan. Karena pengen bikin monumen 4 juta ton. Belum pernah sejak zaman Majapahit. Dan begitu dikeluarkan, yang dikeluarkan adalah busuk, buruk gitu loh. Yang penting ABS dulu, asal Bapak senang. Yang saya agak curiga gini, Pak Nuki. Iya Pak Didi. Ketika ribut soal oplos beras ini, yang mengeluarkan statement itu pemerintah. Menteri Pertanian, Menko semua pemerintah, termasuk akhirnya polisi juga kan. Tidak ada satu pengamat pun yang bicara soal ini. Benar nggak? Iya. Sejauh yang saya ikuti di media, orang-orang yang paham beras itu nggak ngomong juga. Saya khawatir jangan-jangan mereka
mereka jangan ngomong dulu gitu loh. Iya. Mereka pada kesel beras sih. Gitu. Jadi kita doang nih orang yang awam yang berteriak-teriak. Ya kalau dulu kan tukang nasi. Iya, gua Ya tukang karena nasi. kita kan berangkatnya dari lapangan gitu. Iya. Kita ini kan Persoalan. Ya, lapangan gua dari dapur gua. Dia orang kampung. gitu. Jadi udahlah. Nggak, jadi apa yang lo inginkan presiden lakukan? Jadi ingin presiden sebenarnya karena ini musibahnya atau malapetakannya ini nanti kira-kira bersumber dari pemerintah sendiri dan dari Bulog. Jadi tolong diselidiki. Ya karena yang saya omong, yang kita ngomong ini kan semua berdasarkan data-data dan data-datanya pemerintah sendiri. Kita nggak ngarang-ngarang. Dan lu berani mempertanggungjawabkan. Data-datanya tuh nggak match gitu loh. Ya. Nah, tinggal dicek di Bulog, dibuktikan. Kalau emang terbukti benar pemerintah ngaco ini demi apa namanya menjilat atau apa namanya ABS, ya tindaklah. Iya. Ya, tindak. Karena itu merusak citra Ini presiden udah juga nyangkut ujung-ujungnya rakyat kan. langsung, udah rakyat langsung, nyangkut petani, nyangkut pedagang. Kasihan lo pedagang beras sekarang ketakutan. Iya. Jadi kalau pedagang ketakutan nanti kalau dia nggak jualan beras gimana? Enggak, Iya. itu di pasar induk itu bahkan pedagang diwawancara wartawan nggak mau ngomong. Ada beberapa yang ngomong, Ya beberapa. nggak ngomong. ada lah yang namanya beras dicampur-campur, yang ada kualitasnya menurun karena udah kelamaan. Itu pedagang ngomong begitu. Ada lagi yang tunjukin mana beras saya yang tunjukin. Silakan polisi datang yang mana yang oplos. Jadi Pak Presiden, Jadi di masyarakat, di pasar sebetulnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang ada masalah itu karena pernyataan pejabat-pejabat itu tadi dalam rangka impor lah, dalam rangka ngambil muka lah gitu. Jadi kelihatannya nih Menteri Pertanian dan kelompoknya sadar bahwa mereka salah nih numpuk segini banyak. Karena kalau sekarang mau dibuang 4 juta, nggak mungkin Bulog itu membuang 4 juta sekaligus. Sama dengan proses penyerapnya. Ketika ngelepas juga hanya bisa Pelan-pelan, optimal ya. 400.000 ton sekali. Kalau mau ditambahin, paling bisa nanti berasnya buat sebagian buat MBG. Ya. Bisa, tapi itu nggak banyak lah, paling 300 ribuan. 300 ribu ton. Terus tambah lagi proyek-proyek apalah, bansos apa. Tetap berat buat Bulog untuk ngelepas sekaligus banyak itu nggak bisa. Pak Tapi Presiden. kalaupun bisa, Bentar, Pak. nih, kalaupun Bulog ngelepas semua beras busuk yang dilepas ke pasar, habis itu apa? Beras langka. Terus apa? Impor. Jadi muter-muternya yang untung mereka, para pejabat. dan para pengusaha. Dan para Pengusaha yang Importir, ini yang impor importir, tadi. bukan pedagang, Bukan pedagang, Importir. importir yang jumlahnya mau dikurangi tadi. Sebut saja pengusaha hitam. putih beras sih. Putih. Kalau beras itu cuma beras ketan. Pak Presiden, kelihatannya dari apa yang dikemukakan oleh dua sahabat saya ini, drama tentang beras sengaja dihidangkan ke hadapan Anda, dan kami yakin Anda cukup bijaksana dan dapat memahami persoalan ini, terutama setelah Anda mendengar apa yang mereka berdua katakan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.